kan depan itu kosong kan sebenarnya pas dari sini anggur merah betul Pak anggur merah anggur desa ada itu jadwal pas presentasi kira-kira diserahkan cuma ada informasi Ya, ada bahasa Pak. bahasa Indonesia 240. Ada yang punya kolam? Berapa bagi? Saya Rabu kosong. Jadi kosong. Saya nggak bisa Rabu pagi. Saya nggak bisa. Nanti kok. Pagi saya nggak bisa. Bisa. Jadi Rabu pagi ya, setengah 8. Nanti ruangnya bisa dicarikan pengajaran. Oke, jadi untuk mengganti besok ini. Ganti kelas. Di Rabu pagi setengah 8. Terus, semuanya sudah selesai? Jawab. Lainnya sudah selesai? Belum. Ya, nanti dikumpulkan sebelum presentasi. Jadi kalau bisa semuanya itu harus dikumpulkan. Hanya mengumpulkan kan bisa bayar lewat Google Kelas semuanya. Kurang berapa? 2. Ya itu, jadi kesepakatan itu minggu depan presentasi yang kelompok ada 3 kelompok kan? Waktunya masing-masing 30 menit. 30 menit ya. Jadi 15 menit untuk presentasi, 15 menit untuk diskusi. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kemarin kita sudah ke transisi sudah. Hari ini kita lanjutkan ke lingkungan laut. Lingkungan laut berarti ya mulai dari batas seperti ini. Berarti mulai dari lautnya agak kurang sampai ke laut dalam. Jadi kalau kita bagi laut itu sekarang dibagi 2, laut dangkal dan laut dalam. Laut dangkal ada yang kita sebut di total dan meritik. Kemudian laut dalamnya bagian dan bisa. Meskipun ini kedalaman, tapi sebetulnya morfologi yang berbeda. Karena di continental slope ini mulainya kan dari shelf, kemudian break shelf-nya itu kita masuk ke continental slope. Kadang-kadang tidak sampai di 200, kadang ada yang tidak sampai di 200. Ini rata-rata. Oke, ini ada satu stratigrafi di New Zealand mulai dari daratan. Di sini sap, ini berarti di daerah sini transisinya. Ini ada sap, kemudian sampai ke laut. Apa ciri masing-masing mereka? Kalau laut dangkal apa yang menjadi ciri khas utama? Laut dangkal utamanya karbonat. Satu sisi karbonat, kalau dia sudah lebih ke laut, tapi sisi yang lain dia masih dapat suplai yang banyak dari darat. Oke, kemudian kalau laut dalam
Ada continental slope, cirinya enggak? Ciri khas continental slope berarti endapannya endapan gravitasi ya, longsoran yang banyak di situ. Endapan longsoran apa yang menjadi ciri utama? Turbid. Nanti yang sampai ke turbid ada juga yang benar-benar longsor, jadi yang menghasilkan turbid. Jadi biasanya menghasilkan turbid. Kemudian yang lain, kalau setelah continental slope, berarti dia bisa ciri khas. Dominan lempung karena sudah sangat jauh dari darat, sehingga sedimen yang ada di situ mayoritas sedimen dari mana sumbernya. Apa yang pertama? Ya, dari darat oke, darat sudah sangat jauh berarti yang sampai ke sana lempungnya. Terus yang lain? Depan pelas. Depan yang karena transportasi angin atau apa yang kemudian hilang sampai ke laut. Jadi ini masih di slope ya. Kemudian yang di daerah sini itu ya laut dalam. Ciri khas laut dalamnya, kalau misalnya ada endapan terignis, apakah apa yang sampai ke laut dalam itu komposisinya? Sebagai penciri endapan laut dalam itu, yang itu jalan kita jumpai di daerah-daerah yang lebih atas. Silika. Jadi di laut dalam ini penciri utamanya kebanyakan komposisinya silika. Karbonat menjadi yang sudah di bawah sisi di bawah. Ini pembagiannya tadi, jadi di south itu kita bagi menjadi inner south, middle south, dan outer south. Kemudian di slope-nya. Jadi yang disebut south itu mulai dari ini, pantai ini sampai yang daerah agak melandai itu. Kalau dari sisi tektonik ini kelanjutan dari kontinental yang ada di bawah laut. Jadi daerah itu disebut sebagai kontinental. Jadi kalau kita tadi tektonik itu tidak langsung habis kontinennya kemudian tertutup laut. Ada yang masih di bawah laut dan Eropa sampai ke Turiknya, kemudian sampai ke Palung, itu masih bagian dari kontinen. Kemudian lingkungan pengendapannya di daerah ini karena dangkal, maka karbonatnya berkembang dan disinasi dari darat. Di south ini, kalau kita berhadapan dengan tektonik aktif, biasanya sempit. Kemudian kalau berada di tektonik pasif, shaftnya biasanya amat luas. Kita bisa bandingkan antara Amerika bagian barat, Amerika Selatan terutama bagian barat dengan Amerika bagian timur. Amerika bagian barat itu tektonik aktif, shaftnya nggak terlalu lebar, karena dia langsung kena subduksinya Pasifik. Sementara yang Amerika bagian timur cukup besar, cukup lebar, luas dan besar. Jadi kalau kontinentalnya di Pasifik berakhir di Palungnya. Slope-nya itu masih bagian dari Palung atau lerengnya Palung. Biasanya berselancar gitu. Kemudian masuk jadi Palung. Batasnya itu sebagai dan pembatas antara kontinen dengan samudra itu yang menjadi pisang.
transportasi dan pengendaraan di sel ini paling banyak dipengaruhi oleh gelombang dan baterai. Karena dia masih jangkau, masih ada gelombang. Ingat ya, proses yang terjadi di laut dangkal itu ada gelombang, ada pasang surut, ada arus. Bisa membedakan apa itu? Gelombang apa penyebabnya apa kalau gelombang itu? Seperti ke arah angin, karena dia sudah jangkau, gerakan air itu dibawa ke angin, dipengaruhi angin. Kalau pasang surut, gravitasi udara. Jadi naik turunnya sea levelnya itu pasang surut. Kemudian kalau arus, apa ya? Berpengaruh. Apa yang mempengaruhi arus? Temperatur perairan ya, penyebaran temperatur perairan. Jadi di sini di laut dangkal ini 80% karena gelombang, kemudian 17%-nya karena pasang surut, dan 3%-nya kurang lebihnya itu karena arus. Kemudian karakteristiknya kita menunjukkan ada transform dari pusat. Sel yang didominasi oleh J. Ini nanti akan memberikan dua ciri yang berbeda tergantung dari ukuran butirnya. Kalau ukuran butirnya kasar, banyak kerikilnya gitu, maka yang terjadi ada klasifikasi di sini. Kemudian kalau zaman badai itu terjadi di endapan yang atau sedimen yang halus, maka membentuk struktur Wimoki. Jadi hati-hati ketika melihat struktur sedimen Wimoki, itu dia bisa terjadi karena badai di laut dangkal, atau yang paling umum gimana? Gimana? Yang menghasilkan Wimoki itu tahu kan? Sinusoid kecil gitu. Jadi agak melengkung gitu, tapi enggak terlalu besar. Gimana? Bukan kalau di pantai cross stratifikasi apa? Di cross silangsir simetri kalau di pantai. Tidalnya Wimoki. Wimoki itu mana yang paling umum. Kadang-kadang orang sama interpretasikan. Ketika dijumpai Wimoki, beberapa langsung menganggap itu endapan laut. Karena tubuh airnya besar, sehingga ketika terjadi ini di bawahnya hanya terasa sedikit. Itu yang menghasilkan Wimoki. Kalau kolom airnya besar, ketika terjadi itu di laut atau pada gini kan, itu Wimokinya masih terbentuk. Tapi yang umum itu malah justru di laut dalam. Jadi kadang-kadang kalau stratigrapher itu melihat Wimoki, dia langsung ngambil ini dapat laut dalam. Padahal sebenarnya bisa juga karena badai yang terbentuk ketika sedimen di situ itu dapatnya mirip cross stratigraphic ya, cross badging gitu, yang simetri. Tapi bedanya ini hanya kecil. Dan ini di antara unit-unitnya itu tidak saling potong. Kemudian ciri yang lain di antaranya itu dibedakan lempung. Berarti ini fase tenang. Setelah badai biasanya tenang,
Jadi kalau ada badai ya optimis saja, setelah itu akan ada fase tenang. Kalau kalian menghadapi badai kehidupan juga sama. Terjadi gitu ya, udah jalannya aja nanti setelah itu akan tenang. Gitu. Kemudian itu tadi yang dapatnya masing-masing. Yang umum di saraf itu berkembang karbonat. Kita tahu ya, untuk berkembangnya karbonat membutuhkan beberapa syarat. Apa di antaranya? Apa? Mangga. Ini jernih. Mangga. Ya, jangkar itu karena sebab fotosintesis masih bisa masuk. Ya, termasuk sini tadi habis fotosintesis. Stabilitas yang penting juga. Bisa 30-an, 30-35%. Ada beberapa tipe platform karbonat. Jadi itu di saraf itu kalau tertutup oleh karbonat itu namanya platform. Platform itu ada berbagai tipe. Satu ring itu cirinya ini, ada pembatasan ini. Jadi ring ini berarti karbonatnya harus relatif datar, kemudian ada slope. Di sebelum slope biasanya kemudian tumbuh pembatasnya. Kalau kita lihat di Australia bagian timur itu ada Great Barrier Reef yang membatasi antara pantai timurnya Australia kemudian masuk ke Pasifik. Ini kalau jangkar bisa tumbuh reef, maka akan membentuk reef karbonat platform. Kalau tidak ada, jadi biasanya jarangnya ya tadi tidak terpenuhi syarat untuk tumbuh reef, maka ini hanya akan menghasilkan karbonat platform. Di sini hampir tidak ada reef. Karbonatnya dari mana? Ya robakan-robakannya dari atas. Tapi dia tidak berkembang dengan baik. Kemudian ada yang kita sebut sebagai karbonat terang. Apa bedanya terang dengan ini? Ya ini terbentuk di daerah yang lerengnya lebih terjal. Sehingga seperti ada undak-undakan ini. Ada terang. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai serabut karbonat platform. Jadi ini semacam reef tadi yang membentuk reef tapi lebar gitu, sehingga membentuk profil sendiri yang terpisah dengan daratan utamanya. Ini dari sisi bentuk-bentuk platform. Kemudian dari reefnya ini ada beberapa jenis reef. Ada yang kita sebut sebagai reef. Ada yang bisa ngambil karbonat. Teknologi karbonat ada yang ngambil? Ada. Ya. Beberapa. Sudah atau baru ngambil? Sudah dijelaskan beberapa tipe karbonat reef. Ada yang namanya springing reef, apa itu? Ya, springing reef itu yang dia masih kontak dengan daratan utamanya. Jadi masih di dekat-dekat pantai. Kemudian ada yang disebut faro reef. Apa itu faro reef? Faro itu kayak Fir'aun gitu ya. Faro gitu tuh. Karena ini ditemukannya di Maldives. Pulau Maldives, jadi banyak di sana. Jadi yang kecil, kebanyakan berdiri. Kemudian ada patch reef. Apa itu patch reef? Itu lebih besar dari Faro, tapi
ada di tengah antara barrier reef dengan daratan utamanya. Jadi dia tumbuh di tengah. Kemudian barrier reef tadi yang pas di ujungnya saat sebelum break, jadi membatasi antara seolah-olah membatasi antara laut lepas dengan daerah-daerah dangkalnya. Kemudian ada mound itu dari bentuknya ya. Ini di bawahnya slope. Ini nggak bisa besar, kenapa? Hanya membentuk mound. Kira-kira kenapa? Karena gravitasinya cukup besar, karena dia ada di bawahnya, sehingga untuk tumbuh ke atas enggak. Dan juga fotosintesisnya tidak berkembang baik. Artinya daerah itu daerah yang sinarnya sudah kecil, karena sinarnya matahari sedikit, maka dia menggunakan badannya, tubuhnya untuk mendapatkan sinar yang lebih besar. Kalau yang di dangkal itu sinarnya masih banyak yang nembus, dia bisa berkembang macam-macam. Termasuk yang kayak bercabang-cabang. Kemudian ada atol. Atol tahu? Apa itu atol? Gimana? Proses pembentukan atol. Atol itu apa? Atol itu karbonat yang kalau kita lihat dari atas melengkung, mengikat seperti cincin. Biasanya terbentuk gimana? Ya, ini ada tubuh gunungnya, gunung bawah laut. Kemudian di sekitar tubuh gunung itu nanti akan tumbuh koral atau tumbuh terumbu. Terumbunya mengitari sehingga bentuknya nanti seperti cincin kalau kita lihat. Kalau ini kemudian tumbuh ke atas, airnya juga naik terus, atolnya akan ngejar ke atas terus, sehingga kadang-kadang kelihatan di atasnya gunungnya udah nggak kelihatan karena jauh di bawah. Yang terlihat di atas hanya ringnya terumbu ini. Bedanya dengan teknologi apa bedanya atol dengan teknologi? Ya, mungkin ini juga awalnya melihat, cuma ini tadi, kalau atol itu biasanya terjadi di daerah subsidence, dia semakin turun sehingga karbonatnya itu kejar naik ke atas, yang tengahnya tadi kan nggak tumbuh, naik ke atas terus sehingga bentuknya jadi ring. Kalau table relatif stagnan, sehingga setelah ini tenggelam, dia tumbuh ring semuanya. Full tidak terbentuk, terus kadang-kadang di atas ya terkikis oleh ombak gitu atau permukaan ini sehingga itu menghasilkan seperti meja. Ini ketutup semua. Ini kalau kita lihat di barrier ya, di sini ada barrier reefnya cukup besar. Bisa lihat di produk misalnya di pantai timur Australia ini itu besar banget di barrier reef. Kemudian di dalamnya itu ada banyak reef-reef yang lain. Ini patch reef. Pantai timur Australia itu kan seharusnya cukup lebar juga kan. Dia daerah masif sini. Untuk ke timurnya kan masif. Kalau ke utaranya masih juga, karena dia bagian dari nanti yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau nanti ini mengikat, jadinya atau ini di daerah pasir biasanya banyak jenisnya dari reef. Ada yang platy, ada yang single group, bersama terbang, ada macam-macam.
Kemudian ini kalau sudah mati nanti akan menghasilkan. Jadi ada yang halusnya di depan. Saya lupa memberi contoh. Jadi saya punya seismik yang cukup bagus di utara Kendari. Itu ada reefnya. Kemudian di depannya itu kelihatan seismiknya Celtic, menunjukkan ada halus rombakan dari seismik dari reefnya itu ada di depan kiri kanan. Oke, itu tadi karbonat. Ini yang non karbonat di daerah South tadi. Supaya dapat hasil. Kemudian kadang-kadang ada selahan karbonat karena dari rombakan dari pasir atau dari reefnya bisa hancur masuk ke sekitarnya. Akan menghasilkan lapisan-lapisan karbonat. Ini yang dipanggang. Ini yang hampir semuanya karbonat. Beratnya enggak? Kalau hati-hati biasanya kelihatan, meskipun hanya kecil. Jadi reef itu biasanya kalau di daerah yang arus atau ombaknya besar, mudah sekali rusak. Pernah ada yang menyelam? Pernah menginjak terumbu? Nah, terumbu yang masih hidup itu kan biasanya rapuh sekali. Kemudian dimakan oleh ikan karawat. Itu aja bisa makan. Kalau kita injak itu sangat rapuh, jadi sangat mudah hancur. Jadi pabriknya itu kadang-kadang di situ nggak ada produknya sudah tertransport. Kalau kalian lihat di Gunung Kidul itu kan sebenarnya reef kan, tapi yang masih kelihatan benar-benar reefnya, terumbunya kelihatan bagus itu jarang. Kebanyakan kita jumpa ini sudah berlapis. Jadi di antara ini kadang-kadang kita akan muncul satu kecil begini terumbunya, terus sudah hancur itu boleh. Ini persengan gaping dengan kapal. Jadi yang kapal itu ada sisi plastik yang cukup banyak yang masuk ke sana, bercampur dengan karbonat. Oke, itu tadi laut dangkal. Kemudian kita masuk ke laut dangkal, laut dalam mulai dengan continental slope. Kemudian ada continental rise. Ini yang masih bagian dari kontinen. Tapi biasanya kalau ada continental rise itu di tektonik pasif di konvergen. Kalau yang di konvergen setelah slope itu biasanya masuk laut. Jadi ini di continental yang konvergen ya. Ada continental rise, kemudian baru abyssal plain. Kalau secara tektonik berarti abyssal plain itu punyanya kerak. Benar atau salah? Samudra. Ini kerak. Itu tidak digambarkan. Di slope, ini kalau kita tahu slope berarti yang mengontrol di situ adalah lebih ke arah gravitasi. Dapan-dapannya akan banyak berupa dapan-dapan gravitasional. Apa tipikal dapan gravitasional? Saltasinya buruk. Terus seperti itu. Kalau saltasi buruk, pressure-nya apa?
Deskripsi batuan sedimen itu kan mulai dari teksturnya soplast itu salah satu komponen tekstur, ya kan? Mas ya? Terus terus apa lagi? Fabriknya grain supported atau materi supported? Grain atau materi? Materi supported biasanya karena nggak ada peminahan itu, jadi di mana-mana kita menjumpai materi. Grainnya itu tidak kumpul jadi satu. Banyak kan materi support. Jadi di sini adalah ini aliran gravitasi. Dan kalau ada aliran gravitasi, maka di belakangnya akan muncul arus berbeda. Sehingga kan? Tapi ciri khas dapat berbeda. Sekuen, koma. Masih kan? Koma sekuen. TA apa? Cirinya TA? Gradasi. TB? Laminasi. TB? TB? TB-nya apa? Masa berlapis. TC? Yang TC apa? Ciri khas TC? Kalau atau paling tidak ada simetri, karena di situ arusnya paling kuat. Terus, TC? TC-nya? Ya, ciri khas. Suspended. Dia harus nampung, yang kadang lebih halus. Yang penting dia hasil akhir dari turbin itu kan masih ada yang dia akan menjadi suspended load atau nyampur jadi airnya kalau itu setelah selesai dia akan turun sebagai endapan suspensi terus menutup turbin satu. Tapi turbin itu biasanya kan tidak hanya sekali, sehingga suspended load itu atau suspended sedimennya kadang hilang tergerus lagi oleh turbin berikutnya. Sangat jarang kita menjumpai sekuen itu lengkap dengan TBTC, TDE. Kalau di daerah dekat dengan slope-nya kita kebanyakan dapatnya ya TA TBTC itu. Nanti kalau sudah ke distal yang lebih jauh itu baru kadang-kadang TA-nya nggak ada. Tinggal TBTC, TDE. Jadi ciri khas di sini adalah kadang diselai juga dengan selaan sedimen pelasis dan hidrokelasis. Tahu bedanya pelasis dan hidrokelasis? Kalau dengar istilahnya sedimen pelasis tahu ya? Apa ini pelasis? Bedanya apa? Bentar. Oke, nanti kita masuk. Intinya kalau pelasis itu dia endapan di laut terbuka yang jauh, kebanyakan biologis dan kimiawi. Sementara yang ini pelasis itu masih ada terigines. Jadi dia masih dipengaruhi oleh lempungnya yang dari darat. Jadi secara lokasi heritage analysis itu yang dekat dengan pantai, artinya lebih ke arah darat. Yang analysis yang sudah di laut terbuka. Itu secara umum. Ya, ini mekanisme sedimentasi di slope tadi. Ada yang sliding, jadi kadang-kadang dia mendalam di muka break-slope-nya, belum mengalami identifikasi secara baik, dia sudah turun ke bawah secara sliding. Apa bedanya sliding dengan sapi?
Ada sliding, ada slumping, ada yang kemudian menjadi debris dan setelah debris itu muncul berdiri. Sliding itu struktur sedimennya hampir tidak berubah. Jadi dia hanya tergelincir satu tubuh massa yang bareng-bareng turun. Kalau kemudian strukturnya sudah berubah, itu menjadi slumping. Tapi masih tubuh yang relatif sama ini. Kalau kemudian strukturnya hancur, dia bareng-bareng meluncur, itu jadi debris. Jadi ini bukan kelanjutan ya. Ya kalau berlanjut juga boleh jadi. Masih awal, masih strukturnya relatif tidak terganggu, itu sliding. Kemudian ini sudah mengalami gangguan, itu jadi slumping. Ini sudah hancur, jadi turunnya bareng-bareng, itu jadi debris dan debris itu akan menghasilkan debris. Masih ingat ya, arus orbit dengan arus traksi. Oke, jadi mestinya sudah diajarkan. Apa bedanya arus orbit dengan traksi? Biologi saya tahu. Jasa sekali. Orbit itu sedimen dulu baru arus. Kalau traksi arus dulu kira sedimen. Siapa? Jadi ibaratnya kalau turbin itu dorong arusnya posisinya di belakang sedimennya meluncur duluan, traksi arusnya di depannya, jadi seperti narik gerobak. Karena apa? Ya itu lebih cepat dia ngalirnya kan, sedimennya terbawa. Oke, ini ya. Ke sana peningkatan aggregasi ini, jadi butirannya menjadi hancur semakin ke arah kanan. Ini jadi prosesnya beda. Ada yang tertransport oleh angin. Selain yang tertransport oleh angin, semua sedimen dari darat itu harus melewati sel untuk sampai ke laut dalam. Ini semua sedimen dari jenis sedimen darat. Pengangkutannya bisa ada grip, kalau grip masih merayap, masih lebih lambat, sliding lebih cepat, slumping, jadi sudah ada perubahan strukturnya. Dan kadang menjadi struktur slumping ya, karena dia struktur slumping tidak benar. Angel ya, bukan lihat slumping, sih, gimana? Lihat ya. Yang kelihatan jelas itu di kemas. Kemas itu lihat selain samping ya. Kemudian berikutnya dia akan bisa menjadi debris dan akhirnya menjadi dapat berbeda. Kemudian yang paling jauh nanti akan ada dapat transis, kemudian kadang kita menjumpai mabul makan. Jadi sekarang ada kaplingan laut yang masih jadi sengketa internasional. Laut terbuka itu punyanya siapa? Jadi kalau aturan internasional itu kan ZEE itu banyak berapa? 300 jadi garis pantai 200 apa? Terus yang di luar itu punyanya siapa? Punyanya Cina. Yang sudah ramai ya Cina sampai Amerika. Mereka dulu-duluan blok, pernah
ikut seminar itu di kosan itu sudah ada yang blog. Karena di situ banyak mineral kronis. Termasuk ini kalau di laut terbuka itu kadang kita menjumpai batu-batu mangan. Mangan penting tidak? Baterai, terus ya kan? Mangan itu katalisator yang baik untuk pembuatan baja. Jadi dia memang bukan bagian dari komposisinya baja, tapi untuk membuat baja itu dibutuhkan makanan untuk katalisator. Terus sekarang baja itu banyak menggunakan yang lepas terus. Jadi cukup banyak persaingan di sini. Ini sedikit data alamnya tadi ada hemipelasis. Jadi kalau hemipelasis itu masih ada lumpur yang dari darat. Jadinya itu. Kalau pendapat pelasisnya itu bisa selisih plastiknya sangat kecil. Yang banyak itu kimiawi. Jadi yang menghasilkan rijang, kemudian organiknya bisa. Ini organik rasionalnya. Ini tipe gravity mass movement. Ada yang jatuhan gini menjadi paus. Kemudian ada yang jatuhnya massa yang pasif itu jadinya bisa grip, bisa sliding atau slant, atau dia menyapur jadi gravity flow. Jadi selamat sepotong samping itu di sini. Ini masih gravity flow. Jadi di daerah-daerah slope itu lebih didominasi oleh dataran gravity. Ini cirinya ya, gravity berarti rotasinya nggak ada, nyampur gitu. Terus, jadi kalau ada terbitnya nanti diakhiri dengan berapa detik. Jadi di ujung kita menjumpai lumpurnya, jadi sebagai substansi. Jadi gravity flow formasi magnet, tapi formasi magnet itu berarti organik ya, organiknya yang ada di laut. Jadi seperti lahar tapi dia langsung masuk ke laut. Jadi untuk daerah proksimal hingga distalnya, ketika sudah ada lapisan-lapisan yang agak bagus, itu berarti sudah daerah-daerah distal. Jadi sudah menjadi dampaknya seperti dapat fraksi. Kemudian data gravity ya, terbit, tahu lah. Tadi kita sudah bahas terbit mulai dari THT, DTC, TD, DE. Kemudian
Ini dapat terbitnya ada di Bapak sini. Ini apa kira-kira? Ini yang mana? Kalau kita lihat ini ngadar ke bawah itu berarti kemungkinan yang kasar kan? Ini masuk garisnya, berarti kemungkinan yang masuk di sini itu kalau nggak TP ya TJ paling. Bergantung. Kalau kita masih menjumpai struktur laminasi atau pelapisan tipis misalnya, itu J. Tapi kalau sudah lempung semuanya atau tidak dijumpai lagi strukturnya, itu berarti TE. Di sini berarti mungkin T, ini TD, TC, ini masih ada pelapisan, kemungkinan TB, dan ini gradasinya itu banyak. Ini ke atas dilihat, yang lebih gede. Nah, ini ada foto, jadi kan selalu nampak. Ini kita bisa lihat, ini satu sekuen, ini berikutnya, di sini juga berikutnya. Jadi ini mungkin kayaknya nggak ada kan, ini masih kita lihat pelapisan langsung besar. Jadi kayaknya ada bilang berikutnya atau sebelum tertutup PE sudah turun lagi berikutnya. Dan lihat semakin halus itu menunjukkan semakin ke arah distal. Dia yang menjelaskan diakhiri dengan lempung. Masih sama. Di daerah-daerah yang sudah jauh, kita sudah bisa menjumpai data-data ukuran sifatnya kecil. Jadi dia sudah jauh di bawah terbuka. Kita juga bisa menjumpai kipas laut jalan. Jadi pendapatnya akan mirip dengan kipas laut ya, tapi bedanya apa? Kalau kipas laut ya, tidak ada masa air yang menahan. Jadi dia ya langsung turun gitu. Tapi untuk kipas laut dalam, di sini berarti ada air yang menahan sedimen itu turun. Jadi akan ada pengaruh dari air yang nahan. Artinya apa? Kita akan menjumpai endapan suspensi. Kalau di kipas lautnya nggak ada, kan nggak ada, ini kan nggak ada airnya, jadi dia langsung endapkan gitu. Kalau di sini begitu turun dia akan namanya sedimen turun itu mesti akan membuat airnya keruh. Itu artinya endapan suspensi. Dan karena ini kipas ada lembarnya, masih dijumpai adanya channel-channel. Makanya tadi ketika kita lihat profilnya yang di tekuan New Zealand tadi, Tanaka, itu meskipun banyak lempungnya masih dijumpai ada pasir-pasir. Pasir itu dijumpainya di sini. Dari channel-channelnya kipas, kita akan menghasilkan ada endapan pasir yang terisolasi. Kalau ini yang berbis biasa. Jadi kalau ada channel ini, submarine canyon itu pernah dengar ya? Submarine canyon itu ada lubang yang di laut desa. Nanti akan ada alur-alur ini yang menghasilkan endapan pasir. Jadi berbagai jenisnya, ada yang single,
Jadi yang kaya dengan gravel, maka seperti kemarin di mana kita pernah bahas di transisi ya. Kalau banyak gravel, maka kipasnya itu tidak berkembang baik. Dia memang membentuk struktur kipas tapi jelek karena lebih banyak gravitasi langsung diterapkan. Jadi bentuk kipasnya ya ini gini aja. Kalau sand itu sudah mulai kipasnya melebar gitu. Nanti kalau ada mat, ini sudah ada jadinya. Yang di single ini yang banyak ya. Kemudian kalau lebih banyak matnya, maka ini akan semakin jauh. Jadi jarinya itu semakin panjang. Ini sama dengan yang di sisi ini. Di delta, masih ingat ya? Ada yang bentuknya seperti kaki burung. Ada yang bentuknya itu ya terlalu banyak yang jarinya nggak terlalu panjang. Tapi kemarin kita bahasnya itu karena pengaruh lautnya ya. Pengaruh lautnya yang menahan sehingga deltanya menjadi bentuknya tidak berkembang baik. Kalau dominasi fluvial, delta akan berkembang baik jadi jarinya panjang-panjang. Kalau yang ini pengaruhnya dari ukuran butir. Semakin halus, dia akan semakin mudah untuk dibawa halus atau ini channelnya sehingga dia akan menghasilkan bentuk yang panjang. Jadi kalau di channel kita akan menjumpai sand. Jadi dilihat kipas fluvialnya, kipas laut dalam. Banyak kan akan ada sand itu di channel ini. Jadi dia bisa bergeser-geser sehingga isolated sand itu bisa kadang dijumpai di beberapa tempat. Jadi meskipun endapan laut, kalau kita bicara tentang laut dalam, kalau kita bicara tentang potensi hidrokarbon, masih mungkin menjadi reservoir. Jika kita menjumpai endapan kipas dan di situ banyak channel-channel. Jadi respon muka air laut terhadap perubahan muka air laut. Jadi kita bisa melihat muka air lautnya tetap semakin dangkal atau semakin dalam itu dari penampakan sekuen stratigrafinya atau penampakan perubahan butirnya. Kalau relatif stabil, numpuk aja ke atas, itu berarti antara suplai dengan kenaikan relatif sama. Jadi posisi itu akan semakin ke atas, tapi sedimennya juga ada. Jadi accommodation space-nya sama, relatif sama. Kalau mengkasar ke atas, apa itu sih? Level drop atau level rise? Drop. Relatif level drop. Ya dari itu seolah-olah bergeser ke arah darat. Sehingga yang satu ke sana menjadi lebih kasar. Daratnya lebih dominan. Kalau final output harus ke atas, itu jadi level rise. Ya, pokoknya lautnya naik. Sehingga daerah itu akan semakin jauh dari daratan. Kemudian kebanyakan endapan laut dalam itu resedimentasi. Jadi di laut juga akan ada erosi karena arus laut. Ini kebanyakan disebabkan oleh arus laut. Maksudnya apa itu arus laut?
Kontur itu Pak. Gantung. Kalau kita bicara garis kontur, garis yang menunjukkan ketinggian yang sama atau nilai yang sama. Harus kontur itu harus ya, dia apa? Di relatif sama gitu, tidak ke atas, tapi di sepanjang pantai atau kalau ini laut dalam berarti ya di slope-nya itu ada arus yang berjalan di sana. Seolah-olah dia mengikuti kontur ini. Ini akan menghasilkan erosi. Pendapat yang terdeposisi disebut kontur. Jadi dia erosi sekaligus juga membawa endapan. Kemudian mengendapkan ada yang giant sediment drift, orangnya besar, arusnya besar. Kemudian ada yang hanya kecil, tipis. Ada yang sudah terjadi dengan submarine channel. Di pas laut. Ini jenis endapan konturnya. Gradasi terbalik atau mengkasar ke atas. Kemudian semakin gradasi kemudian menghalus lagi. Artinya apa? Kalau ada endapan seperti ini. Ini halus, kemudian mengkasar, menghalus lagi. Kalau kita lihat dari proses pengendapan, arusnya paling cepat, Pak. Oke, atau pertanyaannya arus di sini itu sama terus atau sekali-sekali lewat? Ini berarti di sini kan hampir nggak ada arus, sehingga yang terbentuk endapan halus. Kemudian muncul arus, ini di puncak arusnya, kemudian arus itu hilang. Segini tinggal sisa-sisanya, dan terakhir hampir nggak ada. Jadi arus kontur itu tidak selalu ada. Pada saat mesin tertentu, arusnya kan bisa berbalik gitu. Di situ pas ada arus, dia akan bisa mengerosi sekaligus membawa endapan. Ini ada bioturbasi di sana. Kalau bioturbasinya gini, harusnya hasilnya bioturbasi. Kalau ada, jadi lapisannya gini kan? Kita lihat di sini lapisannya relatif ini, kemudian bioturbasinya ke sana. Berarti harusnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar atau kecil atau sedang? Apa? Besar. Interpretasinya betul, kalau harusnya besar bentuknya gimana, kalau kecil bentuknya gimana? Itu Kalau harusnya besar? harusnya bentuknya berapa? Interpretasinya Vertikal. vertikal. Dia akan memotong lapisannya vertikal. Karena apa? Karena ada arus, dia perlu menggali jalan supaya tidak terbawa. Kalau arusnya landai-landai atau tenang, Horizontal. dia akan horizontal. Atau kalau miring ya nggak terlalu besar. Kayak gitu kan. Ini Sedang. mungkin terjadi peningkatan ya. Bawahnya ini kan, berarti dulu pengendapannya kan ini dia pasti bisa horizontal gitu. Terus
Ya di sini ada peningkatan arus di sini. Jadi dia membuat lubang itu ke atas. Gitu. Ini untuk sisi ke atasnya. Jadi masih ada endapan relatifnya. Ini berarti masuk tenang ini. Oke, ini kita ke endapan relatif dan dekorasi dulu. Ciri utamanya apa? Endapan relatif itu yang di luar terbuka ya. Jadi dia lebih banyak silikaan, kemudian ada biologi. Jadi itu menghasilkan lempung merah. Ada fosfor juga. Ini dijumpai di batas laut, paparan, pegunungan, dan gunung bawah. Ini dapat dijelaskan. Umumnya halus gitu ya, karena sudah jauh banget dari daratan. Ukurannya berarti lempung dan sirkuit. Jadi kalau kita menjumpai dapat-dapat yang dominan lempung, ya itu dapat-dapat di laut, kemungkinan laut dalam. Ini tadi bedanya ya, dapat pelacis itu dari jenisnya kurang dari 25%. Sementara yang ekstrasis lebih, kemudian komposisinya lebih banyak begini. Lalu kembali lagi begini. Material yang memang ada di situ. Silika dan mengalami pengayaan, dia dari situ kemudian mengujar. Kemudian ada mikrofosil. Sementara kalau yang misalnya itu bisa terintegrasi organik atau sedimen dari organik. Ukurannya sama ini, cuma kelas itu lebih halus. Ukurannya lempung lano tapi kelas lebih halus. Kemudian ini ada yang kita sebut sebagai transiklay dengan SiO2 yang banyak. SiO2 biogenik berasal dari mana? SiO2 tadi biogenik berasal. Kemudian kalau yang di basis kebanyakan volkanik. Ini sisi D ya, jarak laser plane. Jadi kalau kita lihat karbonat dissolutionnya semakin ke dalam, jadi semakin habis. Jadi dissolusinya meningkat di kedalaman, sehingga karbonat konservasinya kebalikan. Semakin dalam, semakin tidak terkonservasi. Nah, kita akan semakin susah mendapatkan karbon. Kemudian yang mungkin di sekitar ini batas kedalaman antara pengolahan karbonat setelah basis. Ini langsung turun. Biasanya di sini kita banyak menjumpai lempung merah.
sering menjumpai lempung merah di laut dalam. Pernah melihat lempung merah? Oh, Cat gitu. Pernah melihat cat itu kan? Merah kan biasanya. Gimana? Coba ya. Mereka pernah ke kanan sama? Belum ada? Sudah 6 semester di sini belum pernah ke kanan kampus? Mandiri? Enggak? Mandiri pernah ya? Biasanya kalau tidak diprogramkan oleh departemen ya ke sana langsung sendiri. Dekat kan sekarang? Mudah. Di Karangsampung ada beberapa cat lempung merah. Ini terbentuk karena karbonan yang sangat terlarut, jadi dia di bawah sisanya. Pada bagian dasar cukup banyak oksigen ada air itu. Dia terjadi oksidasi. Berasal dari iron, oksid hidroksid. Biasanya nggak akan terdapat radiolarian atau tanah dialog. Jadi ini di bawah sisi nanti kita akan menjumpai banyak sedimen-sedimen yang kaya dengan lempung merah. Kemudian ada label pangan tadi. Terbentuk di atas lapisan batu lempung merah. Ini kaya dengan logam, ini ada nikel, kobalt, tembaga. Kadang-kadang ini yang menjadi rebutan. Daerah-daerah laut dalam itu sudah mulai dikapling-kapling. Karena ada nilai ekonomi. Ini terbentuk di oksidasi sehingga tidak bisa di daerah yang kekurangan oksigen. Berarti cekungannya harus terbuka ya. Kemudian ada zona abgalit. Pernah dengar istilah itu? Karena ada perubahan suhu dan tekanannya, ada daerah di laut itu yang kemudian naik ke atas. Semacam hotspot kalau di mantel, tapi ini di aliran air laut, bukan di mantel. Jadi zona bakal dengan repetisi, sehingga di situ akan banyak plankton. Sehingga sedimentasi geoteriknya akan meningkat karena akan banyak organisme yang tumbuh di atas. Ini juga terbentuk pada kondisi karena terlarut, sebagian banyak mengandung oksigen. Sehingga tadi warna merah pada lempung itu berasal dari air oksigen dan banyak silika dari radioaktif. Di laut dalam, karena karbonanya sudah larut, maka yang banyak terkandung di sana adalah silika. Ini bisa 60 sampai 95%. Sedimentasi banyak di Atlantik maupun Pasifik, kemudian di ekuator banyak terdapat pada zona abgalit. Di tempat-tempat bersilang kita akan menjumpai banyak endapan laut dalam itu komposisinya silika. Kemudian fosfat, ini salah satu mineral yang atau sumber daya yang kita dapatkan di laut itu juga fosfat. Di fosfat itu ada fosfat 2 dong, hasil dari reaksi antara kotoran kelelawar ya biasanya dengan karbonatnya, atau itu juga dibiarkan di laut berpindahan fosfat. Terbentuk pada kontra masif di Guyot
kemudian fluoroapatit, isi fosfat tersedia, kemudian konsentrasi kalsium pada airnya tinggi dan CH3 nya tersedia. Biasanya fosfat itu membutuhkan karbon. Dia membutuhkan kadar oksigen yang rendah. Jadi kebalikan dengan tadi. Biasanya kalau kasih karena butuh CH3 berarti dia masih di atas CCD. Kalau yang sedikit tadi yang ada di bawahnya itu masih di atas. Ini beberapa sedimen fosfat dia bisa bersedimentasi dalam bentuk yang bisa memudahkan hidupnya sehingga semakin kaya. Di gunung bawah laut, di bawah laut kadang menjumpai adanya gunung bawah laut, ada buyut, buyut itu morfologi gunung bawah laut yang kemudian kepotong jadi seolah-olah jadi meja itu. Kenapa ada buyut? Saya betul-betul bisa karena hotspot, dulunya ada magma yang keluar di situ, sehingga dia tambah tinggi, terus terpotong, atau ya waktu kita ada nge-grids gitu, kan ada magma yang keluar. Kalau keluarnya aktif di satu tempat, dia akan bisa membentuk satu gunung. Itu kemudian dia bisa terbawa oleh spreadingnya karena samudra, kemudian terpisah dengan oceanic ridge. Kalau kalian lihat di bagian barat Padang itu ada gunung yang hampir meklek dengan alumnya. Pernah berarti? Ada yang beberapa orang itu khawatir karena di sana sih ganjel. Subduksinya karena samudra di bawahnya Sumatera. Bisa lihat di morfologi bawah laut itu kalau pakai peta batimetri kan dia. Jadi ada gunung nanti bawah laut. Jadi Simon, kalau Simonnya itu atasnya rata itu namanya buyut. Jadi sistem pengendapan di water itu dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir dan feeder systemnya. Berdasarkan feeder system ada yang submarine fan, point pilihannya satu, ada yang multiple source line, jadi ada banyak itu, ada yang slope from linear. Jadi berdasarkan sumbernya ya, yang menghasilkan endapan di laut dalam. Ada yang sumbernya dari fan, submarine fan, ada yang dari rang, masih ingat tadi rang, yang ada terasnya gitu. Ada yang ini yang generator, jadi panjang. Ukuran butirnya matrix kayak dengan lumpur atau sandwich, sandwich, kemudian sand saja atau gravel. Gravel berarti lebih banyak dijumpai di dalam mana dari laut jalan yang banyak gravel. Bawah laut. Ini dapat gravitasi. Ini point source submarine. Kemudian ini yang
terang tadi, ada kayak terasnya, gitu. Kemudian ini yang dilihat, ini ada banyak submarine jadinya ya, jadi sumber untuk kesimpulan di laut dalam. Ini berdasarkan butirannya tadi, ini Max Ridge. Ya, kalau Max itu berarti dia bisa jauh. Kalau lihat apa di fan-nya nanti akan ada jari yang panjang-panjang itu. Kemudian kalau sand ini lumayan gravel. Itu yang kurang buat di depan. Jadi dari morfologinya kita bisa lihat ukuran butirannya apa. Kemudian ada mas transport deposit karena mas transport atau grafiti ini sebenarnya. Sejumlah yang telah mengalami deformasi Setelah mencangkut strata diatasal sampai di mulai dari diatasal sampai di ini. Umumnya merupakan reservoir yang tidak baik karena kontinuitasnya buruk. Ini grafiti, tapi grafiti yang ukurannya bagus. Persebarannya terbatas hanya di slope. Jadi karena transport deposit yang dapat dari transportasi massal, maka tidak tersangkut jauh. Dan ini di depan slope. Ini arsitektur atau bentuknya yang kaya dengan gravel, dia biasanya membaji ini. Mungkin jadi yang kayak gravel tapi channeling, ya hanya di sepanjang channel. Loopnya hampir nggak ada, nggak ada, cuma bentuk loop. Kalau sand, jadinya braided, kemudian loopnya terbentuk, baik. Kemudian yang mud sand, ini menghasilkan levee. Kemudian bloknya ini menghasilkan blok yang memanjang sesuai dengan channel. Kalau lengkung dengan halus, dia bisa menghasilkan kalau di blok panjang gitu bloknya. Kemudian menghasilkan sheet lembaran-lembaran. Kemudian bisa slumping. Ini yang di channel. Jadi saya sampaikan channel itu nanti akan banyak menghasilkan sand, karena di situ ada aliran. Jadi dia bisa menjadi reservoir yang baik, tapi sayangnya karena jauh kadang dia terisolasi gitu. Ini dalam terbidik kira-kira kita masih menjumpai channel di pasir. Kalau melihat ini kira-kira sejajar pemanjangnya channel atau tegak lurus? Kira-kira singkatan ini sejajar channel pemanjangnya channel atau tegak lurus dengan channel? Relatif sejajar ya, karena kita lihat di sini channelnya tidak ada tingginya itu tidak kelihatan. Jadi dia bisa panjang, cukup panjang channel itu. Tapi kalau kita lihat ke samping kiri kanannya, dia akan menjadi lensa.
Levi, masih ingat Levi? Betul, Levi? Levi, gimana mekanisme pembentukan Levi? Masih ingat stream capacity? Jadi volume yang ada di channel itu tidak mencukupi sehingga dia dibuang ke kiri kanan. Itu jadi ini dapat sehingga dengan volume yang besar biasanya yang dibuang ya yang kurang lebih habis. Sehingga di Levi ini dia menjadi kaya dengan mat. Persentase mat lebih besar dibandingkan sedimen yang sudah channel. Kemudian utamanya mat atau sirup. Kalau pada sand itu hanya tipis. Bagian yang sandwich muncul pada depan proximal evidence yang bisa menjadi potensial reservoir. Masih mungkin ada sand di sisi. Kemudian yang seed ini yang ujung dari channel itu bisa menjadi seed sand. Kalau seed sand berarti reservoir. Mampir dari di border channel. Jadi di ujungnya dari channel yang tadi arusnya besar, kemudian mengecilkan dia terus disebarkan di depan. Ini dia bisa amalgamated seed sand. Kalau amalgamated jadi tebal, lumayan ketebalannya. Pada seismik untuk sebagai reflektor paralel. Kemudian karena sand terlampau jauh, ini biasanya saltasinya cukup baik, sehingga porositasnya akan baik. Tapi keberadaan sand itu juga perlu diperhatikan karena ini sudah di ujung, jadi sangat mungkin kita mendapatkan shield yang cukup banyak. Jadi di antara sel ada selahan-selahan sel. Tapi kalau sensil-sensil itu masih cukup bagus karena selnya bisa jadi sosok, selnya reservoir. Jadi di intraformasi, reservoirnya di dalam formasi yang sama tidak memerlukan adanya jalan untuk bermigrasi. Kalau yang transformasi itu kan dibutuhkan adanya struktur kan yang memindahkan dari source rock ke reservoir. Kalau yang ini bisa transformasi, jadi hanya naik ke atas lagi. Tapi karena tipis-tipis ya kadang-kadang dibutuhkan ini yang nanti kalau kalian sudah kerja di sininya ngelobangi sumurnya itu harus ada, memang benar-benar di daerah yang masih tidak bisa langsung diambil dari atas karena dia akan terisolasi oleh selnya masing-masing. Jadi bukanya jadi banyak. Ini ya contohnya 8 sheet. Ini lempung, pasir itu lebih banyak dengan lempungnya itu. Ini di seismik, ini di Teluk Bone, ini antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Ini ada bukaan, jadi laut cukup dalam, cuman tidak dalam sekali. Ini bagian dari continental shelf-nya, ini continental shelf, ini bagian timur dari Makassar, Selatan.
di sini kemudian menjadi data-data lautan. Ini di jalan apa? Dia ada beberapa ini kelihatan di seslik ada turunan ini channel sama ini channel. Di sini lebih kuat refleksinya, jadi pasiennya mungkin lebih banyak, tapi agak kacau. Kemudian di sini lock ada penampakan mounted biasanya di locknya di kipasnya. Kemudian ini ada yang chaotic. Chaotic itu berarti kan kita akan bentuk lapisan-lapisan yang baik, ya? Jadi dia dapat dari lebih transfer deposit. Ini paralel. Dinamakannya bagus, paralel. Bisa juga. Kalau di pasal dalam paralelnya jadi yang dapatnya bagus. Sedimen. Di depannya kipas. Jadi kan membentuk dapat lembaran gitu. Ini paralel. Jadi ini ada channel, mungkin di sini, ini sayangnya di sini kepotong oleh dia kiri. Jadi strukturnya morfologi itu tidak serupa. Ini ada dia kiri. Jadi dulu mungkin di sini channelnya, jadi laut dalam. Ini kipas ya, mulai dari sini ada channel, di sini ada seatnya yang di depan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Mas, penjelasannya Mas saya bagus. Sebelumnya. Makanya gambar teknik middle channel itu Pak. Tadi kan baru bilang sampai channel itu beda sama sekali. Tapi gimana? Karena sebenarnya kita ikut project yang di kita ini memang mencari potensi untuk uji value, tapi ada diskusi terkait bedanya submarine channel dengan uji value. Nah, artinya bedanya gimana cara bedanya? Bedanya apa? Insert value isinya apa? Kita bicaranya mulai dari gini ya, kalau mau interpretasi seismik itu mulai dari workflow atau kenampakannya. Kenampakan apa? Kemudian yang berisi apa? Kalau insert value, berarti kan dia justru yang terbanyak erosinya kan? Yang dimaksud itu insert value itu kan yang soalnya yang menggerus atau kembali betul kan gerusan itu. Itu nanti lihat sekitarnya. Kalau channel biasanya sekitarnya itu kadang-kadang dia akan jadi natural. Jadi Artinya ada naikkan dikit Pak di pinggirnya. di pinggirnya ini kebanyakan adalah endapan mat. Sementara kalau insect karena dia gerus itu, berarti dia tidak perlu ada lagi di sana. Kemudian dari sisi pemenerusan nanti kalau di mapping horizontal slicing, channel itu pasti akan ada hubungannya dengan yang lain. Dia akan menghasilkan sampai event gitu misalnya. Jadi dia ada di atasnya itu valley. Kemudian dia menjadi benar pengendapannya. Terus dia kalau ditarik itu, kuatnya kalau jadi satu. Jadi lihat sekitarnya. Biasanya sekitarnya itu kemudian jadi lebih dari sisi amplitudenya dia akan turun karena
kurang lebihnya sekitar cara itu biasanya. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Nanti kita bisa lanjut diskusinya misalnya kalau kita bicara tentang fase sesi. Jadi yang dilihat adalah benar-benar di sini fasenya itu dilihat batasnya, kemudian dilihat internal bentuknya. Enggak, akhirnya nanti di switch kemarin akan dibahas. Mungkin nanti kita bisa banyak diskusi di presentasi besok. Kalau secara materi saya sudah habis. Saya kerja 4 kali, 3 kali mengisi materi, dan 1 untuk presentasi. Jadi berikutnya akan disuruh masukin itu, semoga maksudnya masuk terkait dengan potensi. Jadi mungkin bisa ditanyakan. Dan kalau kebetulan juga banyak project-project di studi pertanian. Dia mungkin banyak bisa bercerita tentang berbagai kasus. Kita diskusikan di pas bersama. Akan lebih baik kalau yang ditandatkan itu cekungannya yang berasosiasi dengan event. Sudah menentukan cekungannya mana? Harus kompromi dengan yang lain dan jangan sampai nanti cekungannya relatif sama. Kalau mau bagus, kompromi biar nanti punya variasi cekungan, sehingga bisa diskusinya menjadi lebih menarik. Dan Indonesia itu banyak jenis cekungan.